kehadiran siswa, Oke, mengecek siap. kesiapan belajar peserta didik, Assalamualaikum Bu memberikan Farida. resepsi, kemudian menyampaikan Ya, tujuan saya pembelajaran, mau minta kemudian bantuan setelah nih itu sama memberikan Bu motivasi, Farida. kemudian setelah Oh, itu dengan senang hati, Ibu. Ada apa? Apa yang Nggak ada saya bisa waktu bantu? ya. baru masuk di kegiatan Insya kampanye. Allah ada. Sedang break ini kebetulan. Nah, ini tentang murid saya. Jadi Nah, Iya. gini Bu maksud saya, Farida, kalau cukup Hmm. silahkan. saya ini sudah Kalau tidak cukup berapa 10 menit, bulan kasih istikan mengajar, 15. Ya. tapi masih Makanya itu akan beberapa anak merefleksi ke murid kita saya yang apa-apa yang pernah dilakukan. kesulitan memahami materi IPA. Kalau selama ini cukup 10 Saya menit, Oh bingung iya. bagaimana kalau lagi nanti ini 20 menit baru menghadapi cukup, mereka. masuk kelas. Padahal Iya. ingat Daripada kegiatan saya pembelajaran sudah adalah melakukan prinsipnya, banyak jangan hal, memulai ketika mulai siswa belum dari Iya. siap. memotivasi mereka, Akan gagal memberikan kegiatan itu. mereka materi-materi dalam bentuk video yang umum, sampai akhirnya Gitu ya. pakai PPT Jadi atau jangan Canva berani gitu. memulai Nah, Iya. kegiatan menurut Bu ketika Farida pendahuluan bagaimana ya menangani ini semua? hanya kadang butuh Oh, waktu. begitu Bu Ningsi. Baik. Bu Ningsi harapannya apa ya dari pembicaraan kita hari ini? Iya, saya Mau sih tujuannya punya apa nih yang harap, diharapkan? saya sih punya harapan anak ini, oke lah dia tidak paham semuanya dalam Hmm. satu materi gitu ya, tapi ada lah yang nyangkut di kepala dia. Jadi jangan sampai satu tujuan pembelajaran ini dia benar-benar gak ada yang paham. Sebetulnya saya pengennya sih seperti itu aja gitu. Nah, menurut Bu Farida saya harus bagaimana lagi ya kira-kira? Oke. Bu Ningsi tadi saya sudah menangkap. Jadi Bu Ningsi mengharapkan dari pembicaraan kita ini terkait dengan murid Bu Ningsi itu meskipun tidak semuanya tercapai tujuannya, tapi setidaknya ada ya yang Ya, nyangkut ya dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti itu ya. Karena ya, kan memang berbagai cara tadi sudah Bu Ningsi coba lakukan gitu kan. Masih belum gitu kan, masih belum terlihat hasilnya. Betul seperti itu, Bu? iya betul, betul Ya, sekali. Karena baik, kan saya Bu. sadar ya anak murid saya itu kan beragam gitu ya, tapi setidaknya ada Mm-mm, yang nyangkut deh gitu. Jangan sampai mm-mm, ngeblank banget gitu kan mm-mm. kasihan gitu kan. Iya, baik. Tadi Ibu menyampaikan ini di muatan pelajaran IPA ya, Bu ya? Untuk Iya, SMP ya, Bu? betul. SMP. Betul. Ini Ya. berapa murid nih, Bu, yang mengalami trouble seperti ini? Aduh, lumayan. Ada 10. 10 orang. Iya. Iya. Udah Nah, kurang tadi aktif, doyan ngobrol. Ini luar biasa ini. Seandainya bisa dibuat kurang aktif sama doyan ngobrol ya, Bu ya? Ya. di PowerPoint. Nah, saya butuh konfirmasi juga nih dari Bu Ningsi tadi. Bu Ningsi itu bingung dalam kondisi seperti apa nih? Balance gitu. Bingungnya itu bisa diceritakan lebih lanjut tidak? Kebingungan Bu Oh Ningsi ya. apa sih? Bingungnya kira-kira saya harus bagaimana lagi ya menghadapi mereka? Apa saya mengubah cara ngajar saya atau saya mulai dulu dari komunikasi saya dengan anak murid? Mungkin sebetulnya dia masih berat dengan pelajaran saya gitu. Baik. Oke, Bu Ningsi. Tadi Bu Ningsi sampaikan Ibu itu udah media aja sebenarnya sudah Ibu lakukan dengan beberapa media ya Bu ya, video, PowerPoint, terus Canva gitu ya. Tapi beberapa murid ini yang bisa sampai 10 orang ini masih belum nyangkut gitu ya di tujuan pembelajaran, ada satu poin indikator pun ya yang sampai Ya, seperti itu ya Bu ya. betul Iya. betul. Nah, tadi Bu Nisi menyampaikan juga kebingungannya itu apa harus ganti cara komunikasi atau gaya mengajar seperti itu ya Bu ya. Nah, Ya, Jangan lupa juga ada beberapa latihan. kalau saya analisis mengenai trouble-nya Bu Ningsi terkait murid ini, Ibu sudah menganalisis, apakah Ibu sudah menganalisis mengenai gaya belajar mereka? oh iya, saya harus analisis dulu ya. Kalau Iya. sekilas udah, kalau sekilas. Mm-mm. Emang tipikalnya kinestetik kalau sekilas. Tapi jujur saya belum mendalam ini tentang mereka. Karena mereka senang main game gitu kan. Nah, begitu. Ya. Ya. Sebenarnya ini Nah,
Sebenarnya dari yang tadi Bu Ningsih sampaikan, Mulai lagi dari berarti bisa ya untuk pembelajaran berikutnya masuk ke berlanjut antara yang tadi belum Bu mencoba. sendiri karena permasalahan kayak lagi. Sehingga kalau di sini Mereka ada betul seperti itu Bu. sama Oh gitu. Menurut Ibu, kedua, Heeh. Menurut Ibu rencana yang Ibu lakukan ke depannya bagaimana? Ya, rencananya mungkin saya agak lebih fokus ke mereka gitu ya. Itu rencana saya supaya dari awal mereka menyadari bahwa mereka itu diperhatikan. Mungkin itu yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Nah, terus sebelum masuk materi mungkin saya akan pendekatan-pendekatan secara personal terlebih dahulu. Nah, itu menurut Bu Farida bagaimana apa yang saya lakukan tersebut? Ya, saya setuju dengan yang tadi Bu Ningsih sampaikan ya. Jika media sudah kita lakukan dari berbagai cara, saya setuju dengan apa yang Bu Ningsih akan rencanakan ke depannya, yaitu fokus terhadap mereka dalam artian menganalisis mereka, ditinjau dulu dari gaya belajar. Karena tadi Bu Ningsih sampaikan ke saya juga, mereka kurang aktif terus doyannya ngobrol. Siapa tahu media yang Ibu sampaikan terkait dengan video, PowerPoint, Canva itu kan masih dominan dengan auditori visual ya Bu ya. Ya, betul. Bisa digarap lagi lanjut ke lebih ke kinestetiknya Bu, karena jika Ibu menelisik lebih lanjut ternyata gaya belajar mereka kinestetik, anak kinestetik memang lebih senang bergerak seperti itu. Jika materi IPA-nya bisa untuk dilakukan bermain peran atau apa, untuk kelompok kinestetik bisa Bu itu dilakukan untuk mereka, diterapkan untuk mereka. Jadi tidak semuanya harus merata cara penyerapan materinya di dalam kelas. Jadi bisa dibuat kelompok berdasarkan gaya belajar seperti itu Bu. Itu saya setuju tadi dengan Ibu Ningsih. Kemudian yang Ibu juga akan rencanakan terkait dengan pendekatan personal. Nah itu juga saya setuju karena kan memang pendekatan personal itu untuk kita mengetahui ya lebih dalam kesiapan belajar mereka gitu, kebutuhan belajar mereka karena memang ragam murid kita itu beragam ya Bu ya. Jadi jika kita melakukan pendekatan personal itu lebih bisa kita menggali karakter murid, jadi membantu mereka untuk mempersiapkan belajar mereka agar kita bisa mencapai tujuan pembelajaran gitu. Seperti itu Ibu, saya sependapat dengan Ibu tadi yang akan Ibu rencanakan. Kemudian untuk melakukan rencana ini nih, kira-kira akan apa yang akan Ibu lakukan? Ya, rencana yang tadi seperti saya udah katakan, saya sebelum masuk pembelajaran saya fokus dulu sama mereka gitu ya. Menjalin dulu kali ya komunikasi dengan mereka. Saya jadi ada ide ya. Nah, mereka itu sebetulnya sukanya seperti apa. Lalu kita mulai itu ya pendekatan secara personal, baru nanti kita perhatikan lagi di dalam kelas khusus buat mereka-mereka. Nah, mungkin saya juga akan pancing mereka untuk ada aktivitas yang lebih buat mereka. Mungkin seperti itu, karena itu tadi, karena mereka kinestetik dan suka dengan HP, mungkin dengan jalan menggunakan HP mereka semaksimal mungkin kita arahkan, mungkin mereka akan berubah dan akan apa istilahnya bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Mungkin seperti itu rencana saya ke depan. Ya, mantap Bu Ningsih. Iya. Saya support. Ini untuk menjalankan rencana Ibu mengenai tanggung jawab yang harus Ibu lakukan. Ya, untuk membantu Ibu mengingatkan track-track yang harus dilakukan terhadap murid Ibu ini, siapa yang bisa membantu Bu? Saya tetap meminta salah satu teman yang suka memberi perhatian lebih kepada mereka. Jadi ketika saya ada kesibukan kan ada beberapa anak murid di kelas yang menghandle supaya anak murid bisa tetap menjalankan keyakinan positif di kelas. Nah, mungkin akan saya bantuan mereka. Terus saya juga akan meminta bantuan beberapa guru. Nah, apakah anak-anak ini ada perubahan nggak nih pembelajarannya? Jadi saya tidak fokus hanya pelajaran saya, tapi juga fokus pada pelajaran-pelajaran yang lain supaya tidak tidak jomplang gitu ya. Mungkin seperti itu ke depannya saya. Baik Bu Ningsih, berarti saya review tadi untuk membantu Ibu menjalankan rencana aksi Ibu itu Ibu akan meminta bantuan murid
satu kelas dengan mereka untuk mengingatkan ke mereka juga tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat ya Bu ya. Ya, Kemudian betul. lain juga untuk sebagai pembanding apakah mereka di muatan pelajaran lain juga sudah mulai berubah begitu ya Bu ya, Iya, dengan betul, betul. rencana tadi yang sudah Ibu akan jalankan seperti itu ya Bu ya. Kalau Iya. boleh tahu guru-guru yang akan Ibu libatkan siapa aja nih? Ya, ada guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, guru matematika itu biasanya lebih perhatian gitu. Jadi Oh, ya baik. mungkin Ya. mereka akan saya libatkan terlebih dahulu sebelum ke Baik. guru-guru yang Tapi di lainnya. penilaian tentu kita Ya. Ya. Oke, Bu Ningsi, tetap semangat. Nanti kita bincang lagi ya terkait perkembangan progres anak murid Ibu nih. Bisa seminggu ke iya. depan kali ya curhat Iya. lagi nih. Saya Oh, juga iya. ingin tahu nih. Ya, Nanti hasilnya seperti apa ya Bu Ningsi ya dari rencana yang akan Ibu jalankan seperti itu. teman-teman yang lain. Baik Bu terima kasih Ningsi. banyak ya Bu Farida, saya jadi ada ide ini ya. Terima kasih atas Sama-sama Bu bantuannya. Ningsi. Ya. Yes. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coretan-coretan Ya. menyusun Ya modul. kita langsung ganti peran ya Bu ya. Dan Oke. coretan-coretan Langsung ya. Saya nggak cut dulu nih. kalau kurikulum 2013. Assalamualaikum Ibu Ningsi. Waalaikumsalam Bu Farida, apa kabar? Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu Bu Farida? Betul banget. Saya biasa kalau udah nyamperin Bu Ningsi ada ini ya yang mau dibicarakan nih Bu. Biasa saya minta solusi nih, kita sharing nih terkait problem yang saya sedang hadapi dengan murid. Oh iya, Jadi kenapa? ini ada satu murid saya di kelas. Saya kan sudah ini sudah mau berakhir ya satu semester. Dia bisa mengikuti pembelajaran, hanya saja kondisinya di kelas satu anak ini itu dia apa ya, sampai dengan hari itu kalau mengikuti pembelajaran tuh harus saya harus kasih perhatian khusus dulu. Saya harus tenangkan dia dulu. Anaknya bisa mengikuti pembelajaran, bukan tipikal anak yang ABK, hanya saja ya seperti itu, selalu mencari perhatian gurunya gitu, terutama saya karena kan saya di SD ya, karena guru SD itu kan borongan ya Bu ya. Bergantian itu pada saat jam agama sama olahraga saja. Jadi berasa sekali gitu. Saya senang bisa kalau bisa menjadi sosok yang nyaman untuk dia. Hanya saja kan ketika pembelajaran harus selalu seperti itu, jadi kan memakan waktu juga ya Bu ya. Jadi anak murid yang lain tuh merasa, oh Ibu ke dia terus gitu. Saya sih wajar gitu, karena kan mereka masih anak kelas 4 SD, kalau merasa jealous atau apa ya. Nah itu saya bagaimana ya Bu ya terkait anak ini ya. Oh Seperti iya, itu. boleh saya bertanya kembali Bu Farida? Boleh Ibu. Bu Farida ingin melakukan, sebetulnya ingin berharap apa terhadap anak ini? Saya inginnya diharapkan dari anak ini. Saya inginnya anak ini tuh mandiri gitu, motivasi intrinsiknya muncul gitu Bu, karena kan memang ini anak bukan anak ABK, cuma saya menyadari sepertinya ada kebutuhan dasar dia, kebutuhan kasih sayang gitu kan yang tidak terpenuhi, maka dia selalu mencari perhatian saya sebagai wali kelasnya, seperti itu Bu. Saya ingin dia motivasi intrinsiknya untuk belajar itu muncul dan memahami bahwa murid yang lain juga butuh perhatian saya dan sama-sama semuanya harus saya bina, seperti itu Ibu. Berarti selama ini sebetulnya Bu Farida sudah mencari tahu ya anak ini itu apa di rumahnya. Apa boleh tahu juga sebelumnya pernah melakukan komunikasi atau tidak dengan orang tuanya? Ya, saya pernah ke rumahnya, karena kan sambil survei KJP juga ya Bu, monitoring KJP. Kemudian di sekolah sudah 3 kali terpanggil, tapi sepertinya antara dialog saya dengan anaknya, dengan dialog dengan orang tua itu saya dapatkan fakta yang tidak match, tidak cocok. Seperti misalkan kalau saya tanya anak ini di rumah kamu ngaji atau tidak, maksudnya kan agar pembinaan akhlaknya juga bisa lebih ketimbang di sekolah ya Bu ya, kan jam pelajaran agama hanya 3 jam pelajaran, sekarang kurikulum merdeka. Nah maksudnya kalau dengan
di rumah kan pengajian bisa lebih ya Bu ya, agar akhlaknya juga bisa lebih digembleng gitu kan di luar jam sekolah. Saya tanyakan ke anak ini, katanya tidak ada uang untuk Oh, ke pengaji, ibaratnya untuk ya. bayar mengikuti Berarti pengajian. Sedangkan tanya ibunya, katanya anaknya yang tidak mau seperti itu. Jadi ada ada, miscommunication, iya, ketidaksesuaian benar-benar. fakta, iya seperti itu. Pernah nggak Bu Farida meminta bantuan orang lain ketika menangani anak ini? Eh, Pernah nggak? untuk Ada satu saat, coba diingat-ingat, ada satu saat anak ini bisa ditangani gitu. Pernah nggak gitu? nah Nah, ini dengan cara kalau apa untuk waktu itu nanganinnya? Ya. guru lain saya komunikasi dengan guru lain, dengan guru agama, dengan guru PJOK. Kondisi belajar sama Bu, jadi dia tuh selalu seperti minta perhatian guru gitu. Jadi Oh, berarti dia tuh ke seolah banyak seolah guru. ingin guru itu ke Ya. dia. Nah seperti itu selalu diawali seperti itu gitu. Jadi guru itu setiap guru yang belajar dengan dia, melakukan pembelajaran dengan dia pasti 15 menit sampai 30 menit kadang Bu. Oh, Ke fokus ke dia dulu. Dia iya, seperti iya, iya. minta diperhatiin lebih dulu ketimbang teman-teman yang lain. Terus terhadap guru-guru kelas yang lain pun, karena kan suka minta perhatiannya bukan guru yang di kelasnya dia saja. Ternyata guru kelas lain juga ketika jam istirahat atau guru piket seperti itu tuh. Seperti itu juga. Jadi seperti minta diperhatikan gitu. Entah itu berbuat ulah atau apa seperti itu. Nah, pernah ketemu satu momen saya dialog sama dia yang dia sampai nangis itu ya ketika ditanya, kamu bagaimana ngaji atau tidak gitu kan, itu penting buat masa depan kamu. Kalau di sekolah kan jam agamanya kurang, terus kamu juga kan belajar pelajaran yang lain seperti itu, jadi harus seimbang. Kamu pernah tidak kalau menjahili teman, kamu di posisi teman seperti itu menjahilin. Nah, saya coba buat kesepakatan seperti itu, akhirnya dia meneteskan air mata. Cuma ya nanti besok begitu lagi. Oh, gitu. Menurut Bu Farida, misal ketika mau memulai pembelajaran, kan anak itu minta perhatian lebih ya. Nah, terus ketika Bu Farida ingin ke murid yang lain, apa bisa dengan cara kinestetik kita langsung menggandeng gitu kan? Menggandeng anak tersebut. Jadi tangan kita ada di tangannya dia, kita ajak dia, tapi kita perhatiannya ke orang lain. Apakah itu bisa dilakukan? Maaf Bu, suara Ibu agak kecil ke saya. Maksudnya saya pegang tangan dia, tapi mata saya ke anak-anak yang lain. Seperti itu ya? Belum sih Bu, belum saya coba kalau yang itu. Biasanya kan kita kalau sama anak seperti itu ya. Apakah itu pernah dicoba gitu? Belum. Selama ini saya kalau saya menghadapi dia ya saya anggota tubuh saya, mata saya tertuju ke dia. Jadi memang yang lain jadi teralihkan seperti itu. Ya murid-murid yang lain. Nah itu yang yang betul sekali Bu Ningsi, seperti itu trouble saya. Jadi yang lain ngerasa jealous dan ngerasa terabaikan seperti itu ketika saya menghandle satu anak ini. Saya belum mencoba tadi yang Bu Ningsi sampaikan. Ya ini mah saya cuma pas kebetulan ada ide barangkali bisa membantu. Lalu kira-kira menurut Bu Farida, dukungan apa lagi yang dibutuhkan nih sama Bu Farida? Nah ini selain curhat ke saya atau saya melakukan apa untuk Bu Farida? Nah ini terkait yang lain sepertinya saya harus sering mengadakan pendekatan interpersonal ya Bu ya, karena terkait tadi kalau saya telisik ke orang tuanya faktanya beda yang diceritakan saya. Allahu alam ya yang mana yang benar, cuma saya berusaha tanya ke guru yang rumahnya dekat dengan anak ini. Ya Bu Puri menyampaikan memang mohon maaf orang tuanya juga kurang care Bu. Makanya tadi analisis saya sampai pada kesimpulan ini sebenarnya anak kurang kasih sayang gitu. Makanya saya bilang sebenarnya kalau ini anak misalkan diminta untuk diinstruksikan untuk apa, kalau sambil caranya dielus ya, dibaik-baikin, sebenarnya bisa. Itu doang yang saya tangkap, ini anak itu benar-benar
apa ya, cari kasih sayang itu jadinya di sekolah seperti itu, Bu. Jadi kalau dia tidak dapatin itu ya udah jahil sama yang lain seperti itu. Karena memang saya pada saat saya kunjungan ke rumah juga ini anaknya ada 4 tapi beruntun gitu Bu, jaraknya 2 tahun, 1 tahun seperti itu. Ya mungkin kalau orang tua ketika saya tanya nggak mau terus terang atau apa, mungkin ada sesuatu apa sih Ya image pasti, atau apa pasti atau lah. Cuma mungkin kan iya kita nggak seperti bisa itu. menelisik lebih Iya, dalam gitu kan. iya, Kita fokusnya ke anak murid tersebut ketika di kelas saja, paling gitu ya. Nah, Jadi menurut Bu Farida, kira-kira kalau yang tadi saya usulkan akan efektif atau bagaimana? Nah, terus ketika di luar jam pelajaran, kita langsung tegur tuh anak gitu, atau enggak setiap mau masuk jam pelajaran kita langsung cari tuh anak. Jadi benar-benar seolah-olah kita sangat memperhatikan dia. Nah, itu kira-kira bisa nggak tuh gitu mengurangi mengurangi fokusnya kita ke dia supaya kita bisa fokus juga ke anak murid yang lain. Jadi saya iya. sudah usul ini. Iya, betul Bu. Terima kasih Bu, saya sudah diingatkan nih. Jadi saya dapat nih poin ide barunya nih. Yang pertama, ketika berusaha untuk memberikan perhatian kepada dia dengan cara memegang tangannya, tapi saya Ya, juga tidak lost communication dengan yang lainnya, dengan cara menatap ya, juga yang lain. Itu yang pertama. ya, Terus yang kedua, betul. rencana berikutnya saya akan lebih intens mengadakan pendekatan interpersonal dengan si anak ini gitu kan, agar dia merasa terpenuhi Ya, bagian ranah perhatian dan kasih sayang. Kalau yang ketiga tadi, ketika di sekolah saya langsung mencari dia itu sudah saya coba lakukan. Cuma ini masih kurang puas sepertinya dia kalau tidak benar-benar saya yang ada di depan dia seperti ya. itu. Jadi yang tadi dua rencana yang tadi itu akan saya lakukan ke depannya Bu Ningsih. Iya, iya, oke, oke. Itu berarti udah ini ya, udah plong nih Iya, ya. Bu iya, Farida udah iya, tahu mau gimana ke iya. depannya dicoba. Nah, terus kira-kira membutuhkan siapa atau dukungan berupa apa lagi nih untuk mengontrol, untuk mengoreksi, untuk merefleksi. Nah, apakah nanti si anak tersebut ada perkembangan yang bagaimana gitu. Nah, apa yang akan Ibu rencanakan? Butuh bantuan siapa, dukungan apa gitu. Iya, untuk menopang rencana aksi saya tetap akan melibatkan teman-teman guru Oh yang iya, lain iya seperti yang sudah benar, saya lakukan benar. sebelumnya, termasuk yang guru yang dekat rumahnya anak ini. Kemudian Ya, dengan guru mata pelajaran akan saya cross-check mengenai perkembangan perilakunya, perkembangan pembelajarannya. Seperti itu, Buning sih. tapi Bu Kemudian Farida sama positif sama nih ya. di kelas juga saya Nah, akan minta tolong ada beberapa anak yang bisa dimintain tolong untuk nah, ya mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas yang sudah ya, dibuat setidaknya kan untuk sebaya bisa bisa berjalan juga ya Bu ya. barangkali ya itu benar tuh, setuju saya melibatkan teman-temannya juga untuk memperhatikan dia. Jadi dia fokusnya lama-lama berkurang tuh ke guru. Nah, setuju saya tuh sama pendapat Bu Farida malah. Jadi ada itu juga ya, ada masukan tuh ya kalau misalkan teman lain ada yang mengalami masalah yang sama. Nah, kira-kira ke depannya butuh berapa lama atau tidak nih untuk merubah anak ini nih menurut Bu Farida? Mudah-mudahan sih Tapi tidak lama ya. iya, iya. Semoga ya Bu ya. Mohon Itu support-nya memang selalu ya Bu ya. membutuhkan kolaborasi dengan teman lain dan juga teman-teman dia atau murid-murid yang lain dilibatkan secara Iya. aktif mungkin kali ya ke depannya ya. Ada lagi Ya. kira-kira Bu Farida yang mau diungkapkan? Oh, udah cukup Bu. Saya sudah dapat ide barunya nih untuk menangani anak yang satu ini ya. Terima kasih banyak Bu Ningsih. Buat saya itu positif itu Bu Farida karena anak tersebut masih bergantung sama kita. Betul Iya. nggak? Iya, coba kalau Betul, bergantungnya betul. sama orang yang nggak dikenal, akan jadi apa dia? Seperti itu ya. Nah, Betul, alhamdulillah makanya dia bukan sosok ibu sebetulnya. Gitu ya.
Iya. berpikir guru saya nih yang pantas jadi orang tua saya gitu. Pokoknya kita jadi guru ya hanya berusaha memenuhi dia ya gitu ya. Oke Bu Farida, banyak. Iya, terima kasih banyak ya Bu Ningsih ya Ya, untuk sama-sama, ide-idenya. sama-sama. Semoga Ya, berjalan dengan baik ya. Ya, Waalaikumsalam. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.